Halo, ketemu lagi dengan saya Bidat Sri Kubilawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara dan tahapan yang tepat memberikan MPASI kepada si kecil. Memberikan MPASI tidak boleh sembarangan. Ibu wajib memahami kapan waktu yang tepat si kecil siap diberikan MPASI. Pemberian MPASI yang kurang tepat akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang si kecil. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Waktu yang tepat untuk memulai pemberian MPASI adalah di usia 6 bulan. Sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan, sebaiknya bayi hanya diberikan ASI eksklusif. Melewati usia 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI dan ASI secara bersamaan. Bahkan jika memungkinkan, ASI dapat diberikan sampai dengan 2 tahun. ASI eksklusif hanya diberikan 6 bulan, karena melewati usia 6 bulan, kebutuhan gizi harian bayi meningkat. Tidak cukup hanya dengan diberikan ASI. Pemberian makanan padat bertujuan untuk melatih oromotor atau otot-otot di mulut, melatih motorik bayi, serta mencegah bayi kekurangan gizi. Pemberian MPASI yang terlalu cepat atau terlalu lambat sama-sama memiliki resiko yang akan berpengaruh kepada kesehatan bayi. Jika diberikan terlalu cepat, motorik bayi belum siap, sehingga menimbulkan resiko tersedak. Sistem pencernaan bayi belum siap, sehingga dapat menimbulkan gangguan pencernaan, resiko alergi, eksim, dan obesitas. Sedangkan jika diberikan terlalu lambat, gangguan pertumbuhan karena asupan nutrisi dari ASI tidaklah mencukupi. Penolakan MPASI karena bayi menjadi pilih-pilih terhadap makanan karena tidak terbiasa. Ada 4 strategi yang wajib ibu pahami pada saat pemberian MPASI kepada si kecil. Yang pertama, tepat waktu, yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Yang kedua, memadai, memenuhi semua kebutuhan energi, protein, mineral, dan vitamin untuk bayi. Yang ketiga, aman dan higienis, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, sampai dengan penyajian harus dilakukan secara aman dan higienis. Yang keempat, pemberian secara responsif, artinya ibu harus mengenali kapan si kecil merasa lapar dan kenyang. Sebelum memberikan bayi makanan tambahan, ibu wajib memahami bahwa si bayi sudah siap untuk diberikan makanan pendamping ASI. Tanda-tanda yang harus ibu ketahui adalah, yang pertama, bayi sudah bisa duduk dengan kepala tegak dan bisa mengangkat kepala sendiri tanpa dibantu. Kemudian, bayi memperlihatkan ketertarikan dengan makanan, seperti meraih makanan yang ada di depannya. Lalu, bayi menunjukkan kemampuan motorik yang baik, seperti menggenggam dan memasukkan makanan atau mainan ke arah mulut. Bayi condong ke depan dan membuka mulut jika tertarik pada makanan, serta menariknya ke belakang jika tidak tertarik atau merasa kenyang. Terakhir, bayi terlihat lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda masih lapar walaupun sudah diberikan ASI.
Ada dua jenis MPASI. Yang pertama adalah MPASI tunggal dan yang kedua adalah MPASI campuran. MPASI tunggal adalah makanan pendamping ASI yang berasal hanya dari satu sumber makanan, contohnya bubur susu. Sedangkan MPASI campuran adalah MPASI yang bersumber dari berbagai jenis makanan seperti daging, telur, keju, buah, dan sayuran. WHO menyarankan agar mulai dari usia 6 bulan bayi diberikan MPASI yang bersumber dari berbagai macam jenis makanan. Untuk tahap awal, berikan bayi makanan lunak dan cair seperti bubur susu dan biskuit. Bubur susu dapat dibuat dari tepung beras yang bisa dicampur dengan ASI. Selingi dengan tepung beras merah, kacang hijau, atau labu kuning. Berikan dalam jumlah sedikit, lalu secara bertahap kentalkan dan tambahkan jumlahnya. Kenalkan makanan satu demi satu. Pada bayi, hindari untuk mencampur beberapa jenis makanan. Tunggu beberapa hari untuk mengenalkan jenis makanan baru lainnya. Tujuannya adalah agar mengenali apakah bayi alergi atau tidak terhadap jenis makanan tersebut. Pada usia 7 bulan, selain bubur susu, bayi bisa diberikan bubur sari. Pilih bahan-bahan makanan yang bersumber dari karbohidrat. Bisa dari beras, kentang, makaroni, kacang hijau, atau roti. Tambahkan protein yang bersumber dari hewani dan nabati, serta tambahkan sayuran. Campur bahan-bahan makanan tersebut lalu blender, atau bisa juga diulek di atas saringan. Berikan sekitar 2 sendok dan berikan 2-3 kali sehari. Tingkatkan jumlahnya secara bertahap. Lalu, jangan lupa selingi dengan buah atau biskuit yang dicampur dengan susu 2 kali sehari. Saat ini, pencernaan bayi sudah lebih kuat, sehingga bisa dikenalkan dengan bahan makanan yang lebih padat. Selain dari bubur susu yang berbahan tepung ataupun buah, selingi dengan bubur sari. Pada tahap ini, bayi dapat diberikan dengan jumlah minimal 8 sendok setiap kali makan. Kenalkan makanan selingan seperti bubur kacang hijau, puding yang terbuat dari susu, buah, ataupun biskuit. Berikan makanan secara bervariasi agar menghindari bayi sulit makan atau pilih-pilih makanan. Pada usia 10-12 bulan, si kecil mulai dapat mencerna makanan semi padat seperti nasi tim. Kenalkan pada makanan keluarga secara bertahap. Bentuk dan kepadatan nasi tim diatur secara berangsur-angsur mendekati makanan keluarga. Campurkan bahan makanan lembek, lauk pauk, dan sayuran secara bergantian. Lauk pauk sebaiknya diolah terpisah, karena jika dicampur kemudian dipanaskan berulang kali, maka akan mengurangi gizi makanan tersebut. Tetap berikan makanan selingan seperti bubur kacang hijau, puding, atau buah setiap harinya. Bolehkah menambahkan perasa pada MPASI? Nah, pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh para ibu. Pakar gizi menganjurkan agar MPASI sebaiknya tidak mengandung gula dan garam. Kenapa? MPASI yang baik seharusnya mengandung karbohidrat, protein, serat,
serta vitamin dan mineral. Soal rasa, sebaiknya tidak diberikan perasa tambahan seperti gula dan garam untuk mengoptimalkan asupan gizi si kecil. Rasa netral atau tanpa gula dan garam bisa sekaligus sebagai proses mengenalkan makanan pada si kecil, sehingga tidak pilih-pilih makanan ketika sudah mulai agak besar. Penambahan rasa seperti gula dan garam bisa dilakukan ketika si kecil sudah berusia di atas 1 tahun atau pada saat si kecil sudah mulai mengkonsumsi makanan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terutama kepada ibu yang memiliki bayi dan sedang mempersiapkan untuk memberikan MPASI kepada bayinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain yang membutuhkan agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.